Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta.
Saudara-saudara, marilah pada momen kemerdekaan ini kita mengambil saat hening sejenak untuk mengenang jasa-jasa para pahlawan kita dan juga mengenang mereka yang telah gugur di dalam perjuangan mereka mendedikasikan diri untuk melawan penjajahan, ketidakadilan, penindasan, dan juga mereka yang telah gugur di tengah-tengah situasi pandemi saat ini. Marilah kita mengambil saat hening, mengheningkan cipta, dimulai. Selesai. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus tahun 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kebangsaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia, dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Republik Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorong oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan, perwakilan,
serta mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Wahai penjajah, hai kamu, wahai penjajah, kamu yang merasa tinggi, kamu
kamu semua mengusik kedamaian di tanah airku. Kamu semua yang hanya peduli akan bangsamu sendiri. Sudah waktunya kalian pergi dari ibu pertiwiku. Pergi! Ibu Pertiwi sudah tidak kuat lagi. Dia sudah tidak kuat dengan darah yang kalian tumpahkan. Tidak kuat dengan kejahatan yang kalian nampakkan. Tidak kuat dengan alam yang selalu kalian injak-injak. Pergi! Mungkin memang kalian lebih pandai. Mungkin memang kalian bisa memakai senjata dan kendaraan baja. Mungkin memang kalian bisa menciptakan tipu daya muslihat. Dan mungkin memang kalian penuh dengan kekejaman. Pergi! Pergilah sekarang juga! Aku tak peduli, walau hanya dengan senjata dari bambu. Aku tak peduli, walau hanya memakai pakaian lusuh. Aku tak peduli, darahku tumpah ruah. Jemaat yang terkasih di dalam Kristus, tibalah saatnya kita mendengarkan sabda Tuhan. Oleh sebab itu marilah kita tundukkan kepala kita sujud dan mohon pertolongannya. Allah yang Maha Kasih, Allah kemerdekaan, Allah yang membebaskan manusia dari berbagai kuk yang
menghambakan manusia menjadi makhluk yang tidak beradab. Allah yang memerdekakan kami, dan Allah yang mengangkat segala kuk perhambaan dalam hidup kami. Bersabdalah kepada kami di saat kami mengucap syukur sebagai bangsa dan negara Indonesia yang kini boleh memasuki usia ke-76 tahun. Bersabdalah kepada kami ya Kristus, kami siap mendengarnya. Amin. Saudara-saudara, renungan syukur kita di hari kemerdekaan bangsa dan negara kita, saya ambil dari Matius 15 ayat 21 sampai 28. Matius 15 ayat 21 sampai 28. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi. Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak." Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tapi perempuan itu mendekat dan menyembah Dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Berbahagialah setiap orang yang dipakai Tuhan untuk memerdekakan sesamanya yang terbelenggu dalam berbagai kuk kedosaannya. Haleluya. Salam merdeka, sobat-sobat jemaat yang terkasih, sebangsa dan setanah air. Hari ini kita bersyukur boleh merayakan hari kemerdekaan bangsa dan negara kita, Republik Indonesia, yang ke-76. Tema kita secara nasional adalah Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh. Dan kita akan merefleksikan sebuah fragmen teologis dari seorang perempuan Kanaan. Ia merayakan kebaikan Tuhan, supaya kebaikan itu juga untuk semua bangsa di luar bangsa Israel. Saudara-saudara yang terkasih, ketika bangsa dan negara kita memakai tema Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh, sebetulnya ini mencerminkan sebuah realita bangsa kita, sebuah kehidupan berbangsa dan bernegara yang sedang melawan dari berbagai macam musuh. Supaya kita tidak goyah, supaya kita tidak hancur, supaya kita tidak ngelokro, supaya kita tidak rebah, tetapi kita memiliki spiritualitas yang tangguh untuk melawan berbagai macam musuh itu. Bisa saja terorisme,
bisa saja paham radikalisme, bisa saja paham monokultur yang ingin menjadikan Indonesia hanya satu budaya, satu agama, satu sikap dan sebagainya. Dan lebih-lebih juga adalah musuh komunitas internasional pandemi COVID-19, apapun musuh itu. Tema ini juga Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh, sebagai doa, sebagai komitmen kita bahwa kita cinta Indonesia. Kita tidak ingin Indonesia tercabik-cabik. Kita tidak ingin Indonesia terkapar. Kita tidak ingin Indonesia menjadi kerdil, bangsa yang dungu, bangsa yang tidak mampu bertumbuh, bangsa yang idiot. Itulah tema Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh adalah sebuah doa dan komitmen nasional yang akan menyatukan kita bersama, raga, jiwa, dan roh kita. Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh, sesungguhnya juga menjadi sebuah harapan bersama. Harapan untuk kita gapai, harapan untuk kita capai, supaya usia bangsa kita ini tidak hanya 76 tahun. Begitu banyak bangsa-bangsa dan negara di muka bumi ini hancur menjadi negara yang gagal membangun kembali sejarahnya dari titik nol kembali, saudara-saudara. Itulah sebabnya Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh adalah sebuah harapan yang sejati, harapan yang tulus yang ingin kita gapai sebagai bangsa dan negara. Sebab hanya dengan ketangguhanlah kita akan mampu bertumbuh. Hanya dengan ketangguhanlah kita mampu memasuki saat-saat yang penuh dengan dinamika kehidupan. Hanya dengan ketangguhanlah kita mampu mendaki gunung yang terjal, menyeberangi laut dan samudra yang dalam dan luas, menghadapi berbagai percobaan dan pencobaan, menghadapi berbagai kekuatan-kekuatan setanik kita. Indonesia untuk semua, semua untuk Indonesia. Menangis ketika kita melihat sebuah fenomena kehidupan bangsa dan negara yang hancur, berantakan, mulai lagi dari titik nol di mana harkat, martabat, jiwa dan roh manusia tidak ada lagi artinya. Fenomena kekerasan karena sebuah proses politisasi agama, kepercayaan, sehingga negara-negara tersebut menjadi negara-negara yang gagal. Maukah Indonesia seperti itu? Kita menyaksikan negara-negara di Timur Tengah dan beberapa di Afrika. Negara-negara tersebut sudah hancur berantakan, berkeping-keping karena perang saudara yang berbasis politisasi agama. Afghanistan, Irak, Suriah, Yaman, Lebanon, Tunisia, Libya, Sudan, Ethiopia dan seterusnya, saudara-saudara. Jutaan anak-anak mati secara mengerikan. Jutaan anak-anak harus meninggalkan ibu pertiwinya dan menjadi imigran-imigran di negara-negara lain, memohon belas kasih untuk diterima menjadi warga negara internasional.
Begitu banyak manusia-manusia perahu yang akhirnya dimakan oleh mulut samudra. Mereka tidak punya tempat lagi untuk berlari. Dan negara-negara ini menjadi negara-negara yang gagal. Negara-negara yang harus mulai sejarahnya dari titik nol lagi. Maukah Indonesia seperti itu? Kita sudah mendapatkan sebuah peringatan dari Indeks HAM Indonesia. Lembaga hak asasi internasional juga sudah memberi peringatan kepada kita. Bahkan setara institut sudah mempublikasikan indeks kinerja HAM kita di tahun yang lalu, 2020. Kita merayakan hari kemerdekaan kita yang ke-75. Tapi di sisi lain nilai indeks HAM kita hanya 2,9 dari skala 1 sampai 7. Dan indeks ini dinilai dari indikator dan subindikator hak sipil dan politik manusia, rakyat Indonesia, dan Amnesty Internasional. Hak untuk belajar, hak untuk beribadah, hak untuk berrekreasi, hak untuk membangun kehidupannya, hak untuk menerima pendidikan, hak berpolitik dan sebagainya, saudara-saudara. Realitas sosial bahwa Indonesia sudah dalam kategori negara gagal. Maka kini saatnya Indonesia harus tangguh. Indonesia harus bertumbuh, jangan menjadi negara yang gagal. Oleh sebab itu butuh komitmen kebangsaan, butuh komitmen bersama semua komunitas dan komponen bangsa dan negara Indonesia. Parameter kegagalan adalah gagal melindungi hak-hak hidup kelompok minoritas. Terlalu banyak konflik-konflik yang berbasis SARA, terorisme internasional, korupsi yang akut dan terus-menerus dan sebagainya. Maka ini menjadi sebuah, bahkan bukan hanya sebuah, tapi berlaksa-laksa musuh yang harus kita lawan. Kekuatan-kekuatan setanik yang menghancurkan hidup manusia. Dari peristiwa yang kita baca tadi, seorang perempuan Kanaan yang dianggap bangsa kafir, bangsa yang tidak menerima anugerah keselamatan dari Tuhan, tapi justru yang dapat melihat Tuhan yang maha baik, Tuhan yang bukan hanya untuk bangsa Israel, tapi Tuhan yang untuk bangsanya, untuk negerinya, untuk agamanya. Perempuan Kanaan. Peristiwa ini bukan secara sempit hanya menceritakan tentang Tuhan Yesus yang mengusir setan dari anak perempuan itu, atau di bagian-bagian lain Tuhan Yesus menyembuhkan orang buta, menyembuhkan orang tuli, menyembuhkan orang lumpuh, menyembuhkan orang kusta dan sebagainya. Tapi lebih dari itu yang ingin dinyatakan oleh Yesus adalah inilah saatnya berita keselamatan dan kerajaan Allah untuk semua umat manusia, untuk semua bangsa, untuk semua kehidupan umat manusia. Bukan hanya untuk bangsa dan agama Yahudi, tetapi juga untuk bangsa Kanaan. Sekarang sudah direalisasi, sudah dinyatakan betapa bahagianya. Itulah sebabnya perempuan Kanaan itu dapat melihat kebaikan Allah yang melampaui batas-batas bangsa, agama, dan batas-batas primordialisme lainnya yang manusia buat. Kemerdekaan adalah keselamatan yang dianugerahkan
oleh Tuhan kepada bangsa dan negara kita, maka perempuan Kanaan itu dapat merasakannya sebagai orang yang merdeka untuk memuliakan Allah, untuk berbakti kepada Tuhan, untuk menyandarkan hidupnya kepada Kristus. Apapun agama dia, bangsanya, apapun penilaian dari orang lain tentang dirinya. Bahkan murid-murid Yesus juga berkata kepada sang guru, "Suruhlah ia pergi." Karena seorang perempuan dari Kanaan lagi tidak ada artinya apa-apa bagi bangsa mereka. Tapi Yesus justru berkata, "Hai ibu, besar imanmu." Karena bagi perempuan itu tidak perlu roti dari Tuhan, tapi remahan-remahannya saja itu adalah mukjizat dan anugerah yang besar bagi dia sebagai orang Kanaan, sebagai orang yang dianggap bangsa kafir. Orang Jawa Muslim, orang Hindu Bali, orang Batak Kristen, orang Cina Buddha, darahnya kita semua sama. Tuhan tidak menciptakan kita dengan perbedaan, tetapi kenapa kita membuat perbedaan atas nama Tuhan? Ini menyatakan bahwa kasih dan karya Tuhan melampaui batas-batas, sekat-sekat yang dibuat manusia oleh agama, oleh kelompok, oleh bahasa, oleh geografi, bahkan oleh partai, bahkan oleh mazhab, sekte dan sebagainya. Tapi Tuhan ingin menyatakan bahwa di dalam diri perempuan Samaria yang dianggap kafir itu, yang dianggap penghuni neraka, yang dianggap jauh dari kehidupan surgawi, justru Yesus melihat kecantikan batin dalam perempuan itu. Ketangguhan perempuan itu untuk menyapa sang surga, ketangguhan sang perempuan itu untuk bersandar kepada sang Kristus, kemampuan dan ketangguhan sang perempuan itu untuk memperoleh masa depannya, pengharapannya, anaknya boleh hidup yang tidak lagi dikuk oleh kuasa iblis, karena dia tangguh. Sekalipun ia perempuan yang dianggap lemah, bahkan dianggap bangsa kafir, tetapi Yesus melihat, "Hai ibu, besar sekali imanmu." Dengan demikian Yesus sedang memproklamasikan bahwa Tuhan bukanlah hanya Tuhannya bangsa Israel, bahwa Yesus bukannya hanya Yesus untuk orang Kristen, bahwa kebaikan Allah bukan hanya kebaikan untuk agama kita, bukan lagi partikularisme, tetapi Allah adalah Allah untuk semua bangsa. Kebaikan Allah yang membawa bangsa Israel dari tanah perbudakan adalah kebaikan untuk bangsa dan negara Indonesia juga, yang membawa kita dari penjajahan ke dalam hidup yang merdeka. Seperti seorang perempuan itu yang dituduh kafir, namun justru malah mampu dengan mata imannya, kecantikan batinnya, percaya hanya di dalam Yesuslah hidup dia menjadi tangguh dan mampu bertumbuh menuju masa depan yang sehat, yang damai, yang bahagia, dan yang selamat dengan anaknya yang kini sedang kerasukan setan. Dengan demikian ia menerima kerajaan Allah dan Tuhan Yesus sebagai Allah yang menyelamatkan hidupnya, menyelamatkan anaknya. Cukup, bersabdalah. Itulah sebabnya Yesus berkata, "Imanmu ibu sungguh besar." Maka hari ini kita merayakan kemerdekaan bangsa kita, berarti juga kita merayakan kebaikan Tuhan kepada semua bangsa. Bangsa Israel,
bangsa Kanaan, juga bangsa Indonesia. Milikilah kecantikan batin seperti wanita Kanaan itu. Ia tangguh, itulah sebabnya ia bertumbuh menggapai masa depan yang damai, yang bahagia, yang selamat, karena ia datang kepada Tuhan yang tepat. Amin. Salam merdeka. Hidup NKRI. Tuhan memberkati kita. Amin. Puisi untuk negeri. Seperti sebuah keberuntungan tak terduga, aku tiba di negeri pusaka. Tempatku pertama kali membuka mata di sebuah negeri yang ada dalam cerita. Tanah yang subur, rakyat yang ramah tamah, harta karun tak terkira dalam tanah, air, dan udara. Satu di antara 250 juta. Disinilah aku berada. Memandang masa kini, masa depan, dengan bertanya kepada Bapa, apa yang bisa aku serahkan kepada nusa dan bangsa? Ku bilang, aku bukan seorang pahlawan, apalagi pernah bertarung nyawa. Tapi dia berkata, bisa kau berikan sesuatu yang bermakna sebagai ungkapan rasa syukur atas anugerah. Hiduplah sebagai warga negara yang cinta negara. Baiklah Bapak, ku akan mulai dari hal yang kecil meskipun tidak sehebat perjuangan para pahlawan. Tapi bukan usaha nihil. Aku akan mulai hari dengan senyum di bibir kepada setiap orang yang kujumpai. Dengan tertib hidup akan kujalani, kewajiban akan kulakukan dengan sepenuh hati. Dan tidak merampas hak orang lain, meskipun hanya berupa tempat mengantri. Sujud dan doa akan senantiasa kunaikkan sebagai ungkapan sehingga kedamaian kau limpahkan sampai ke pelosok-pelosok negeri, sehingga kau beri pemimpin-pemimpin yang bersih,
cekatan untuk memerintah bumi pertiwi, sehingga semua rakyat hidup adil makmur dengan wajah berseri, sampai Indonesia harum kembali di seluruh penjuru bumi. Hiduplah Indonesiaku. Berkibarlah benderaku, lambang suci tegak perwira di seluruh pantai Indonesia. Kau tetap pujaan bangsa. Siapa berani menurunkan engkau serta rakyatmu membela sang merah putih yang berdiri
Indonesia